Oke, selamat pagi semuanya. Nah, di hari ini kita akan bahas ya, studi kasus terkait proses standarisasi, lalu bagaimana kita menentukan apakah memenuhi syarat atau tidak, simplisia ataupun ekstrak dari tumbuhan yang nantinya menjadi bahan baku untuk obat tradisional. Dengan saya, Apoteker Novitaria Buru Sembiring, SPAM, MPAM. Nah, jadi di study case yang pertama adalah standarisasi simplisia. Jadi di sini kita akan menghitung yang namanya kadar abu dari simplisia umbi lapis bawang putih. Oke. Nah, di sini study case-nya seorang apoteker di QC industri obat tradisional sedang melakukan pengujian kadar abu simplisia umbi lapis bawang putih. Nah, simplisia umbi bawang putih akan digunakan sebagai ekstrak terstandar dengan khasiat mengurangi resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Pada pengujian ini didapatkan data sebagai berikut. Nah, bobot cawan kosong, jadi cawan itu adalah wadah di mana kita meletakkan simplisia yang nantinya kita proses pengujian kadar abunya sampai nanti simplisianya menjadi abu yang akan kita hitung. Nah, jadi kalau cawan kosong itu saya gambarkan seperti ini ya. Biasanya ada cawan porselin yang kita pakai. Oke, nanti kita letakkan di sini simplisianya. Lalu biasanya kita arangkan dulu. Setelah jadi arang, baru kita masukkan ke dalam alat yang namanya sitanur ya dengan suhu kurang lebih 800 derajat Celcius. Jadi nanti ketika kamu masukkan wadah yang sudah berisi simplisia yang telah menjadi arang, jadi menjadi arangnya di mana kita lakukan proses? Kita bakar dulu ya di atas bunsen, api bunsen. Seperti itu. Jadi ketika kamu masukkan jangan pakai tangan ya, pakai penjepit yang panjang. Seperti itu. Lalu kita tunggu sampai nanti yang tadinya arang berubah menjadi abu. Nah, ternyata berat cawan kosongnya adalah 2,346 gram. Jadi ini memang cawan kosong harus kita timbang sebelumnya. Lalu bobot cawan yang berisi abu 2,4 gram. Nah, jadi kita harus cari berapa ya berat abunya saja. Nah, berat abunya saja itu berarti 2,4 gram. Kita kurangkan dengan si berat cawan kosong 2,346 gram. Nah, setelah kita kurangkan, hasilnya adalah 0,054 gram. Selanjutnya, kita bisa hitung persen kadar abu. Berapa kadar abu dari simplisi bawang putih tersebut? Maka kita bisa hitung ya dengan rumusnya persen kadar abu sama dengan bobot abu dibagi bobot simplisia yang diuji. Nah, di sini simplisianya adalah bawang putih. Dikali 100. Nanti cukup sampai dikali 100 aja ya. 100% maksud saya dikali 100%, tapi cukup kalian di kalkulatornya dikali 100 karena nanti satuannya kita pakai adalah persen. Seperti itu. Oke. Nah, jadi bobot abunya berapa? 0,054 gram. Bobot simplisia uji, berat bobot simplisia uji di sini dibilang jumlah simplisia yang diuji adalah 2 gram. Bobot dan berat itu sama ya. Artinya 2 gram dikali 100%. Nah, jadi kita bisa dapatkan hasilnya setelah dihitung adalah 2,4
7%. Selanjutnya, kita lihat di farmakope, apakah 2,7% ini memenuhi syarat. Nah, kita buka ya, Farmakope Herbal Indonesia. Kalian bisa download ya Farmakope Herbal Indonesia di di Google, itu ada. Buka aja Farmakope Herbal Indonesia. Nah, jadi kita lihat yang umbi bawang lapis putih. Umbi bawang lapis putih, kenapa? Karena tadi yang kita hitung adalah umbi lapis bawang putih. Nah, kita lihat di sini di hasil standarisasi. Nah, lihat ya, abu total yang tadi studi kasusnya itu adalah abu total. Jadi abu total tidak lebih dari 3%. Berarti batas maksimalnya adalah 3% nih yang diperbolehkan. Nah, tadi hasil kita adalah 2,7%. Berarti kesimpulannya kita bisa sampaikan 2,7% ini kita bisa ambil kesimpulan memenuhi syarat MS ya, memenuhi syarat dengan alasan kadar abu untuk umbi lapis bawang putih itu tidak lebih dari 3%. Sedangkan yang kita peroleh adalah 2,7%. Oke, kita next ya ke soal berikutnya. Soal berikutnya masih sama nih. Masih sama, kita akan menghitung yang namanya kadar abu Simplicia X. Nah, kalau study case yang untuk ini diberitahu bahwa bahwa persyaratan kadar abu untuk Simplicia X tersebut harus di bawah atau sama dengan 25%. Nah, jadi kita hitung ya, teman-teman ya. Kita cari dulu berat si abunya saja. Berat abu sama dengan, ini kan masih berat krus. Krus itu adalah wadah yang digunakan. Berarti berat abunya kita harus cari. Dari mana berat krus plus abu 10,680 gram dikurang berat krus aja 10,180. Oke, nah ini hasilnya adalah 0,5 gram. Nah, selanjutnya kita cari berat Simplicia. Nah, berat Simplicia di sini adalah 12,180 gram. Dikurang 10,180 gram. Maka hasilnya adalah 2 gram. Oke, dari sini kita bisa hitung ya. Persen kadar abu sama dengan 0,5 gram dibagi 2 gram dikali 100%. Nah, ini kita coret ya. Jadi 50. 5 kali 5, 25%. Jadi persennya tetap ditulis, kamu sampai kali 100 ya. Nah, kita lihat di sini. Apakah ini memenuhi syarat atau tidak? Jawabannya adalah memenuhi syarat. Kenapa? Karena syarat kadar abunya di bawah atau sama dengan 25%. Dan hasilnya adalah 25%. Berarti kesimpulannya, untuk proses penetapan kadar abu, Simplicia X memenuhi syarat. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut ya. Berikutnya, standarisasi ekstrak. Nah, di sini kita masuk ke perhitungan ekstrak. Nah, di sini pertanyaannya berapakah rendamen ekstrak kental tersebut? Nah, untuk menghitung rendamen ekstrak kental, kita bisa pakai rumus ya. Persen rendamen ekstrak kental
sama dengan ekstrak kental dibagi berat simplisia ya, dikali 100%. Oke, ini berat, ini ketemu berat. Nah, jadi di sini berat ekstrak kentalnya berapa? Nah, jadi dilihat ya. Setelah dipekatkan, diperoleh ekstrak kental sebanyak 61,5 gram. Berarti kita dapat nih 61,5 gram dibagi berat simplisia. Simplisia yang digunakan adalah 0,5 kilo di sini simplisianya. Nah, 0,5 kilo. Lihat satuannya. Satuannya belum sama, jadi dia tidak equal. Ya, jadi kita harus samakan dulu satuannya. Yang berat ekstra kental 21,5 gram. Berat simplisia kilo kita ubah ke gram dengan cara dikali 1.500 miligram. 500 miligram, sorry, 500 gram. Nah, setelah kita bagikan 61,5 dibagi 5, maka hasilnya adalah 12,3%. Gitu. Jadi, jawabannya berapakah rendamen ekstra kental tersebut? 12,3%. Oke, kita masuk ya ke variasi study case berikutnya. Kalau tadi kita menghitung persen rendamen ekstrak. Nah, kalau di study case yang ini kita akan menghitung berapa banyak ya simplisia yang digunakan agar mendapatkan rendamen ekstrak tidak kurang dari 13%, berarti ini minimal ya. Kita akan mendapatkan persentase rendamen ekstrak kentalnya 13,13%. Nah, di sini estimasi berat ekstrak kental yang diperoleh adalah 26 gram. Nah, jadi tetap sama, kita masukkan ke dalam rumus dulu persen rendamen ekstrak sama dengan berat ekstrak kental dibagi berat simplisia dikali 100%. Nah, selanjutnya kita masukkan ke angka-angkanya. Persen rendamen ekstrak 13%. Oke, berat ekstrak kental estimasinya 26 gram. Tulis satuannya ya. Baru berat simplisia, ini yang dicari. Lalu dikali 100%. Nah, persennya di sini kita coret. Oke, jadi 100 dikali 26. 2.600 gram. Berat simplisia dikali 13. Atau ini langsung tukar tempat bisa juga ya. Jadi berat simplisianya tukar tempat. Kan kita mau cari berat simplisia. 13-nya jadi penyebut. Gitu. 26 dibagi 13, 2. Berarti berat simplisia yang digunakan adalah 200 gram. Seperti itu. Nah, teman-teman, proses perhitungan ini bisa kalian gunakan nantinya ketika kalian penelitian nih, menentukan berapa banyak berat simplisia yang kalian mau ekstraksi. Jika misalnya kalian melakukan pengujian efektivitas aktivitas farmakologi dari suatu tumbuhan berkhasiat. Nah, dilihat dari mana? Kalau misalnya tumbuhan tersebut ada di farmakope, nah ini contohnya tadi ada di farmakope, daun pacar Cina. Nah, jadi kalau di farmakope itu kan setiap tumbuhan nanti ada simplisianya, bagaimana proses standarisasinya, dan juga ekstraknya. Nah, yang tadi study case-nya adalah ekstrak. Jadi kita lihat nih di bagian ekstrak. Di bagian ekstrak, nah di sini pada pembuatan ekstrak rendamennya tidak kurang dari 13%.
Dari sinilah tadi dikembangkan untuk kita mencari berapa berat simplicia yang kita butuhkan. Jadi bisa menjadi salah satu ya referensi dalam kita menentukan berat simplicia yang nantinya akan kita ekstraksi untuk mendapatkan persentase rendamen yang sesuai dengan standar di Farmakope Herbal Indonesia. Selain dari kalau misalnya nih tidak ada tumbuhan yang akan kalian uji di Farmakope Herbal, nah kalian bisa lihat di jurnal-jurnal penelitian ya. Kalian bisa lihat dari jurnal-jurnal penelitian. Nah, kalau misalnya menentukan metode ekstraksi, kita akan bahas di video edukasi berikutnya. Seperti itu. Oke? Ya, terima kasih semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman farmasis dimanapun kalian berada. Salam hangat dari saya, Peteker Novi. Bye-bye. Sampai ketemu di video edukasi berikutnya.